Jadi ini langsung ini hasil, tidak pakai apalagi email ya. Ya. Jadi di sini ya sebagaimana yang diduga pastilah sebagian besar itu G. Jadi tidak aneh lah. Tidak Ya. aneh gitu kan. Ya. Jadi hasil tes DNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi itu haplogrupnya adalah GM201. Iya. Jadi kita juga harus menghindari suatu kesimpulan yang tergesa-gesa, sehingga kemudian memastikan wah ini bukan keturunan Nabi, ini keturunan Nabi, yang nggak bisa. Itu karena yang namanya DNA atau ilmu genetik ini juga tidak berdiri sendiri, dia perlu data yang lain, termasuk database tentang silsilah keturunan dari masing-masing kelompok. Jadi mereka melakukan riset. Bahkan kita juga tidak memungkiri bahwa perubahan genetik itu bisa terjadi sewaktu-waktu karena ada mutasi. Ada mutasi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Setelah beberapa bulan silam, di mana Habib Agus Abu Bakar melakukan tes DNA untuk memastikan hasil haplogrupnya sama dengan jenis haplogrupnya keturunan Nabi atau tidak. Dan belakangan telah keluar hasilnya yang menunjukkan bahwa Habib Agus Abu Bakar haplogrupnya adalah G. Setelah hasilnya disodorkan ke pangkuan beliau hanya senyum-senyum saja alias tidak melihat sesuatu yang aneh karena beliau sejak awal telah menerka-nerka hasilnya nanti seperti ini. Tetapi menariknya, beliau Habib Agus Abu Bakar tidak merasa sedih, apalagi sampai kecewa. Justru beliau mengatakan kalau tes DNA tidak menjadi parameter tunggal di dalam membenarkan atau membatalkan nasab. Itu hanya bagian kecil, kalaupun harus membenarkan atau membatalkan. Beliau mengambil posisi sekarang akan memegang catatan atau buku manuskrip atau buku catatan nasab beliau tentang silsilah genealogi nasab daripada Habib Agus Abu Bakar yang sudah dimiliki secara turun-temurun dari kakeknya, kemudian bapaknya, hingga kemudian dimiliki oleh Habib Agus Abu Bakar. Nah, untuk selengkapnya teman-teman, mari kita simak situasi ketika Habib Agus Abu Bakar menerima hasil tes DNA. Nah, untuk itu mari kita simak dalam video berikut ini. Apa kabarnya Habib? Alhamdulillah masih hidup. Saya berkunjung lagi ke beliau ke sini untuk menyerahkan hasil tes DNA. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Habib atas partisipasinya. Luar biasa ini dinamika tentang persoalan nasab kemudian juga bergulir terhadap tes DNA, dan Habib adalah salah satu yang aware terhadap atau responnya positif terhadap masalah ini, begitu ya Bib ya? Oke, tanpa panjang lebar, saya akan menyerahkan ini hasil tes DNA Habib. Walaupun di medsos gitu kan ya, memang ada beberapa yang sudah mengekspos, tetapi jangan percaya terhadap yang beredar di medsos. Percayalah terhadap hasil resmi yang dilakukan oleh Ed pada Suka TV di Family Tree. Saya kasihkan. Salah. Harusnya bukan saya ini. Habib sendiri aja lah yang ini. Silakan. Ya. Nah, ya. Oh, ini. Jadi ini langsung ini hasil, tidak pakai apalagi email ya. Ya. Jadi di sini ya sebagaimana yang diduga pastilah sebagian besar itu G. Jadi tidak aneh lah. Tidak aneh gitu kan ya. Jadi hasil tes DNA haplogrup
Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, itu haplogrupnya adalah GM201. Ini kamera bisa dilihat di sini. Nah, ya. Sudah cukup ya. Iya. Oke, Bib. Ya. Bagaimana nih tentang pandangan Habib terhadap hasil tes ini? Ya, dari kebanyakan dari banyak bacaan yang saya baca itu, ya dari berbagai penelitian yang dilakukan, ternyata banyak orang yang mengaku Sayyid ini atau yang berasal dari keturunan Nabi ini punya haplogrup yang berbeda-beda. Ya. Ya, seperti misalnya Yordan itu keturunan dari Raja Yordan, keturunan Raja Abdullah itu J misalnya. Ya, J1 ya. Tapi menarik, J itu juga Saudi Arabia juga J. Iya, Saudi Arabia J juga. Iya. Terus Yahudi Ashkenazia juga J. Nah, jadi sebenarnya itu tidak bisa memastikan bahwa seseorang itu keturunan daripada Nabi atau tidak hanya dengan menetapkan haplogrup. Termasuk juga misalnya G ini juga banyak pihak yang ternyata J di kalangan Sayyid juga yang mengirim data mereka itu juga ternyata ditemukan banyak juga yang J, bahkan juga ada O misalnya teman-teman dari Wali Songo misalnya. Saya ketemu langsung beberapa orang misalnya kayak Haji Ali Badri dan kawan-kawan, itu ada 100 orang yang tes dan kemudian hasilnya juga O. Iya. Padahal silsilah mereka semua kan lumayan lengkap lah. Lumayan lengkap ke ini ya jalur. Mereka punya database yang cukup bagus lah dari keturunan para Wali Songo itu. Iya. Hanya ternyata hasil ini tidak konsisten ya, tidak konsisten. Jadi kita lihat bahwa ilmu ini yang khususnya berkenaan dengan apalagi haplogrup ini masih berkembang. Oke. Ya, masih berkembang. Jadi kita masih perlu waktu. Ya. Saya kira tapi tidak lama lagi ya. Karena saya percaya Imam Mahdi udah dekat. Iya. Dan semoga Allah menyegerakan kehadirannya. Karena nanti semua masalah-masalah ini akan selesai. Ya, baik. Seperti yang beredar lah. Catat juga bahwa saya bukan ahli DNA atau YDNA, bukan pakar, ya cuma membaca itu ya. Ada beberapa literasi yang mengatakan bahwa yang haplogrup dari Sayyidina Ali adalah J1 FGJ 10.500. Nah, kemudian ini kan masih ini ya, masih terus berkembang, masih ada perdebatan. Nah, kemudian juga seperti yang dikatakan oleh Habib Agus Arsal Al-Habsyi mengatakan bahwa ya mungkin Al-Habsyi, kalau Al-Habsyi berarti semua G ya, Bib ya? Ya, kita belum tahu. Ada beberapa keluarga juga lagi tes. Kita masih tunggu hasilnya. Nah, ya, kita masih tunggu hasilnya lagi. G itu ya, kebanyakan G seperti yang dikatakan Habib Agus ya, itu menjadi sebuah dialektika ilmiah. Mungkin nanti para pakar yang akan meriset gitu kan ya, akan melihat gitu kan ya, ini fenomenanya seperti apa. Iya, ya Habib ya. Jadi biar nanti para pakar tentang yang expert di bidang DNA itu melihat fenomena hasil tes YDNA ini. Nah, kemudian begini Bib, memang ini menjadi sebuah polemik ya, masalah nasab ya. Sudah sangat mafhum itu ya, ini polemiknya. Nah, Habib sendiri melihat bagaimana nih? Ya, saya lihat ini kan termasuk ilmu yang sedang berkembang ya. Artinya ini sedang, ya tentu banyak riset yang sedang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi terbaru di bidang ilmu DNA ini, sehingga ya kita sebagai seorang yang harus bekerja harus percaya kepada ilmu, tapi kita juga tahu ilmu ini kan ada juga prosesnya ya. Ada yang dulu kita yakini benar ternyata salah, bisa saja itu terjadi. Ya kayak dalam teori di fisika pun dengan munculnya teori kuantum,
teori Heisenberg, ketidakpastian Heisenberg, teori Einstein tentang relativitas itu menyebabkan sejumlah teori-teori klasik di bidang fisika itu menjadi terbatas, ya kan? Bukan sama sekali salah, tapi ada keterbatasan karena teknologi pada waktu itu belum mencapai satu sebagai alat, kan itu kita tergantung teknologi. Dengan kamera yang semakin canggih kita bisa melihat lebih detail sampai kepada elektronik, apalagi mikroskop. Kita bisa memandangi lebih jauh dengan apalagi teropong yang luar biasa. Dan itu kan berkembang terus, dan data juga bertambah yang mana semua itu akan melengkapi. Jadi kita juga harus menghindari suatu kesimpulan yang tergesa-gesa, sehingga kemudian memastikan wah ini bukan keturunan Nabi, ini keturunan Nabi, yang nggak bisa. Itu karena yang namanya DNA atau ilmu genetik ini juga tidak berdiri sendiri, dia perlu data yang lain, termasuk database tentang silsilah keturunan dari masing-masing kelompok. Jadi mereka melakukan riset. Bahkan kita juga tidak memungkiri bahwa perubahan genetik itu bisa terjadi sewaktu-waktu karena ada mutasi. Ada mutasi. Haplogrup dari keturunan Sayyidina Ali adalah J1 FGJ 10.500. Sedangkan Habib sendiri ini apa namanya, G ya? G berapa Bib itu? GM 201. Nah, ini bagaimana nih? Ada yang mengatakan bahwa ini Habib ini bukan apa secara biologis gitu ya, bukan keturunan dari Rasulullah atau keturunan Sayyidina Ali. Bagaimana, Habib? Ya itu kan tergantung sudut pandang dan apa ya, paradigma Anda pakai. Kalau misalnya Anda sudah mengatakan itu sesuatu yang, ya itu kan mesti dibuktikan lagi secara saintifik, ya kan? Karena seperti Profesor Dr. Ahmad Utomo dari Yarsi, ya kan? Dia kan spesialis genetik. Dia mengatakan tergesa-gesa itu memutuskan seperti itu, karena banyak data yang menunjukkan bahwa tidak semua yang namanya zuriat Nabi itu J. Karena kita temukan ada J1 ya, itu ya. Ada O, jadi tidak bisa disimpulkan secara tergesa-gesa. Jadi kita jangan ngomong hakul yakin di situ. Kalau sekedar ilmu yakin pun juga masih dipertanyakan. Apalagi bicara ainul yakin, apalagi di atasnya hakul yakin. Itu kan level paling tinggi, paling sempurna dalam keyakinan itu hakul yakin. Tapi hakul yakin pun iblis tuh hakul yakin tapi kafir juga. Ada yang disebut lagi lebih tinggi, kamalul yakin. Nah itu kita kan lihat. Jadi memang saya pribadi sih ya tidak mempermasalahkan, karena saya juga dididik dari kecil untuk tidak melihat keturunan ini sebagai tolak ukur. Dan Nabi kepada Fatimah ya radhiyallahu anha, beliau dipesan oleh Nabi, ya Fatimah, jangan sampai orang lain datang membawa amalnya, kau datang membawa nasab. Tes ini tidak terjamin 100%. Karena nanti juga ada tes yang lain lagi yang kita akan lihat. Terus keputusan kesimpulan juga terjadi keragaman dalam kesimpulan. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa memutuskan sesuatu. Tapi mari lihat ini ilmu sebagai ilmu yang sedang berkembang. Kita tunggu datanya lebih lengkap, nanti kita bisa buktikan. Kata dari family tree sendiri bilang sama teman-teman kayak Ali Badri, karena ada perbedaan, ada keragaman dalam proses ini, Anda berpegang kembali kepada silsilah yang Anda terima dari turun-temurun dari keluarga Anda. Ya walaupun apapun konsepnya, ilmu biologi, kinetika, tes DNA adalah ilmu pengetahuan modern, dan memungkinkan pengetahuan modern itu akan terus berubah, berkembang, dan beranak pinak. Kata Habib Abu Bakar yang barusan kita simak, jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan hanya berdasarkan penelitian sementara yang bersifat spontan. Tapi Habib Agus Abu Bakar yang barusan kita simak, beliau itu patut diajungi jempol ketika menyikapi hasil haplogrupnya yang G. Beliau tidak merasa kecewa sedikit pun kalau kita perhatikan dari aura
wajah beliau dan tidak ada sesuatu yang aneh karena memang sudah menerka-nerka dari awal nanti hasilnya setidaknya kira-kira seperti ini dan terbukti ternyata hasil haplogrup beliau adalah G. Nah, kita tunggu teman-teman dari teman-teman sejawat atau teman-teman habaib lainnya yang kemudian mau melakukan tes DNA. Meskipun sudah diketahui bahwa Sadam Ba'alwi atau Habaib Ba'alwi yang kemudian dikatakan oleh Dr. Sugeng itu haplogrupnya setidaknya sekurang-kurangnya sebagian adalah G. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ini banyak dari Habaib di Indonesia melakukan tes DNA untuk mengetahui jenis haplogrupnya seperti apa, ini kan menarik. Setidaknya juga Habib Agus Abu Bakar ini menjadi contoh untuk kemudian para habaib lainnya melakukan tes DNA. Nah, itu saja teman-teman, kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan penjelasan, komentar, juga diskusi dari Habib Agus Abu Bakar yang menerima hasil tes DNA yang beliau barusan kita simak. Nah, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.